Yo cuy, kembali lagi bersama gue di sini. Dan pada pertemuan kita kali ini, gue tuh bakalan balik lagi ngelanjutin kisahnya si Winetan, si VTuber miskin yang brokon aku cuy. Dan ya, jadi makanya bakalan gue bahas kali ini tuh berjudul Yume ni VTuber no Anida Kido Nazeka Orega Yume ni Nateita. Seperti apa akan lanjutan dari jalan ceritanya? Langsung aja kita kasihin pembahasan alur cerita. Nganya cuy. Nah, di sini cuy, setelah kemarin streamingnya si Winetan itu malah bocor dan malah ngebikin rahasia si Winetan itu terbongkar kalau dirinya itu adalah seorang brokon ya kan. Di sini si Winetan itu langsung menghentikan streamingnya cuy. Dan di momen malam itu ya kan, si Winetan itu malah diteleponin gitu cuy sama pihak agensinya semalaman anjir. Nah, di sini akan di keesokan harinya kita itu diliatin sama kakaknya si Wine yang menghampiri si Wine buat minta maaf karena udah ngerusuh di streamingnya dia cuy. Namun ya alih-alih si Shota itu pengen minta maaf duluan, malah si Winetan yang minta maaf kepada si Shota cuy. Ya di momen ini si Shota bilang kalau si Wine itu jangan terlalu memikirkan hal tersebut, karena yang terpenting itu adalah bagaimana usaha kita untuk menyikapi hal tersebut cuy. Waduh buset, ini nasihatnya masuk banget anjir. Gak usah lu pikirin, yang penting bagaimana cara lu merespon akan hal tersebut. Ya masuk sih kata gua. Nah, di one ini gitu cuy, sebenarnya kan ada sebuah ketakutan di dirinya si Shota, yaitu dirinya takut banget kalau adiknya itu sampai dipecat sama pihak agensinya. Namun ya di one ini si Wine itu malah ngasih kejutan gitu cuy kepada kakaknya kalau subscribernya itu udah naik menjadi 1,2 juta. Dan dia itu juga bilang cuy kepada si Shota kalau berkat dirinya yang viral sama kakaknya itu malah ngebikin dirinya jadi enggak dipecat gitu cuy dari pihak agensinya. Dan si Izuzu bilang kalau agensinya itu malah maafkan akan hal tersebut. Terus ya di sini si Izuzu itu ngasih tahu kalau berkat si Oni-chan dirinya itu langsung jadi trending dalam semalam cuy. Ya gara-gara kepopuleran ini ya kan, itu kayak malah ngebikin si Shota jadi terkejut gitu cuy. Dan di awal ini si Izuzu bilang kalau gimana jika si Oni-chan itu juga menjadi seorang VTuber sepertinya. Ya meskipun di sini ya awalnya si Oni-chan itu kayak ragu ya kan gara-gara ajakan dari si Izuzu, karena kayak di sini si Izuzu juga takut ya kan kalau sama Oni-chan itu kayak sangat sibuk banget. Namun ya di sini ya kan setelah si Izuzu itu kayak ngasih tahu ya kan isi komentar dari streamingnya semalam, si Shota itu malah membulatkan tekad gitu cuy, dan dirinya itu setuju jika dia itu bakalan menjadi VTuber seperti si Izuzu. Di sini ya kan, karena jawaban ini gitu cuy, itu kayak langsung ngebikin si Izuzu jadi bahagia seketika. Namun ya karena dirinya adalah brokon, dia ya bilang kalau jika si One-chan itu mulai debutnya sebagai seorang VTuber, maka ya dirinya itu bakalan tetap menjadi miliknya cuy. Nah, di keesokan harinya cuy, di sini kita itu dilatih sama si Shota yang lagi ngobrol sama teman masa kecilnya yang bernama Age Masu Utako. Nah, di sini si Shota bilang kalau si Age itu adalah teman masa kecilnya sekaligus juga teman sekelasnya cuy. Ya di on ini ketika si Shota itu kayak lagi kerja part time di cafe ayahnya meskipun kagak dibayar, di sini ya mereka bercerita tentang kok bisa si Age ini tahu gitu kalau si Shota adalah kakaknya dari si Wine cuy. Dan si Age bilang kalau dia itu tahu dari suaranya si Shota. Ya meskipun di sini dirinya bilang kalau dirinya itu sadar karena dia itu adalah teman masa kecilnya. Ya kali dia tuh kagak sadar kalau itu adalah si Shota itu cuy. Ya di sini selain mereka tuh kayak ngebicarain soal insiden streamingnya si Shota, di sini mereka bertanya-tanya cuy soal apakah identitas dirinya yang seorang kakaknya si Wine itu bakalan terbongkar di publik. Dan dirinya itu juga bercerita soal kalau dirinya itu akan menjadi seorang VTuber juga cuy. Ya, di momen ketika mereka bercerita ya kan tentang hal ini, tiba-tiba di sini mereka berdua itu dikejutin gitu cuy sama kemunculan dari seorang laki-laki yang keker banget anjir badannya. Yang ternyata ya pas disapa ya kan sama si Shota, dirinya baru tahu kalau si Osan ini itu adalah seorang dari agensinya si Wine, dan dirinya itu pengen menjemput si Shota karena alasan tertentu cuy. Ya di sini sebenarnya kan momennya tuh kayak menegangkan banget anjir. Apalagi ini pandangannya teman masa kecilnya si Shota, karena ya kapan lagi dirinya itu bakalan dipanggil sama agensi VTuber terkenal yang isinya itu VTuber kalangan atas semua cuy.
Yang sontak ya karena hal ini itu kayak malah ngebikin teman masa kecilnya Shota itu ngerasa doki-doki banget anjir. Apalagi ya dirinya itu baru tahu gitu kalau ya agensinya si Wine itu pada akhirnya bakalan merekrut VTuber laki-laki juga. Dan di sini ternyata kayak ngejelasin kalau ya agensi dari VTubernya si Wine itu gak pernah itu cuy ngerekrut seorang laki-laki. Baru si Shota aja yang direkrut sama mereka. Dah, singkat cerita itu cuy, pada akhirnya ya kan saat Shota itu baru sampai di gedung VTuber terkenal, di sini pas masuk ke dalam lift ya kan dirinya itu kayak malah bertemu sama seorang bocah yang ngucapin terima kasih kepada Shota itu cuy karena udah ngebukain pintu lift untuknya. Ya di sini Shota itu bertanya-tanya kalau ya jika ada sosok gadis kecil di sini berarti ya apakah dirinya itu adalah seorang VTuber juga sama seperti Wine. Dan saat Shota di sini tuh kayak nyangkanya ya kan kalau si gadis cilik tadi itu kayak masih SD ya kan. Si cewek ini langsung bilang gitu cuy kalau ya dirinya itu udah SMP kelas 3. Dan di momen pembicaraan mereka berdua ini ya kan si gadis cilik ini kaget gitu cuy karena Shota itu nggak tahu mengenai dirinya. Dan di momen ini si gadis cilik ini tiba-tiba bilang gitu kalau menurutnya ini lumayan menarik banget gara-gara Shota itu gak tahu identitasnya cuy. Dan di sini ya semua si gadis ini tuh kayak ngenalin dirinya ya kan yang belaga kayak orang terkenal banget. Si gadis ini bilang kalau ya pasti si Shota itu adalah kakaknya si Wine cuy. Di sini ya kan karena mereka berdua itu kayak malah heboh sendiri. Di sini tiba-tiba aja gitu cuy mereka berdua itu dikejutin sama kemunculan dari seorang tante-tante yang menyapa mereka berdua. Dan orang ini ya kan itu adalah presiden di agensi VTuber ini cuy. Nah di sini itu cuy setelah si Shota itu sadar ya kan kalau semua yang menjemputnya tadi itu adalah anak dari si tante-tante tadi ya kan. Di sini ternyata itu cuy si gadis cilik ini yang bernama Ark itu juga dipanggil untuk bertemu sama kakaknya si Wine. Ya di sini karena langsung dari mulut si presiden ini ya kan yang bilang kalau nama si gadis ini itu adalah Ark apalah itu ya kan yang gua lupa aja nyebutnya. Di sini ya tiba-tiba Shota itu sadar gitu kalau ya si Ark ini adalah VTuber paling terkenal di sono cuy. Bahkan ya dia itu kayak masuk ke dalam 4 raja surgawi anjir. Dan di sini ya si Shota ya kan yang sadar kalau semua di hadapannya adalah sosok VTuber terkenal ya kan. Dirinya tuh langsung sontak ngucapin terima kasih gitu cuy kepada si Ark karena ya berkat dirinya Isuzu itu jadi terkenal. Ya apa ya kan gara-gara ucapan terima kasih dari si Shota ini ya kan itu kayak malah ngebikin si Ark jadi malu-malu seketika cuy. Ya di sini karena dah dibikin baper ya karena sama Shota, si Ark bilang kalau khusus untuknya dia boleh aja manggil nama panggilannya cuy. Ya di sini gara-gara momen lawak ini ya kan itu malah ngebikin presidensi VTuber jadi terkejut anjir. Ternyata ya di sini si Shota itu kayak malah berhasil ngebikin baper si Ark cuy. Dan di momen ini gak basa-basi gitu cuy si presiden ini bilang kalau mereka itu akan ngelakuin wawancara. Dan si Shota itu langsung ditanyain gitu cuy di depan matanya si Ark juga kalau ya apa alasan dirinya menjadi seorang VTuber. Ya di sini meskipun sebenarnya kan ini pertanyaan yang penuh tekanan ya kan untuk si Shota, tapi si Shota itu kayak refleks bilang gitu cuy kalau ya jelas banget ini tuh untuk Isuzu. Yang sontaknya karena jawaban ini tuh kayak langsung ngebikin si Ark sama si presiden terkejut anjir. Gara-gara ya di sini si Shota itu takut banget kalau sama adiknya itu bakalan terbully sama netizen. Ya di sini awalnya kan si presiden sama si Ark itu nggak yakin gitu cuy sama jawaban dari si Shota. Nah di sini si Shota itu kayak ngasih sebuah opini itu cuy kalau keberadaan dirinya di samping si Isuzu itu adalah sebagai pelipur laranya si Isuzu saat si Isuzu itu lagi dibully sama netizen. Makanya dirinya itu pengen menjadi seorang VTuber cuy. Yang sontak ya kan karena jawaban ini itu kayak langsung ngebikin Shota jadi langsung lulus dan menjadi seorang VTuber cuy. Bahkan gak cuma jadi VTuber, sepertinya Shota itu juga berhasil gitu cuy memikat hatinya si Ark aja. Ya di sini ya kan si presiden ini bilang gitu cuy kalau buat debutnya nanti si Shota itu akan langsung live streaming sama si Ark cuy. Yang gara-gara hal itu kan langsung ngebikin Shota jadi balik terkejut anjir. Ya di sini ya kan singkat cerita itu cuy saat malam hari itu udah tiba kita di sini itu diliatin sama si Wine yang lagi menyambut si Oni-chan. Dan di sini dirinya bilang kalau dia itu yakin 100% kalau si Oni-chan itu pasti bakalan diterima menjadi seorang VTuber. Dan di momen bahagia ini si Wine bilang gitu cuy kalau apakah si Oni-chan itu mau ikut bersamanya dan meminta maaf kepada para viewernya cuy. Dan kagak basa-basi si Isuzu di sini itu langsung nyiapin avatar untuknya.
Dan mereka berdua di sini gak basa-basi anjir, langsung ngelakuin live bareng. Cuman ya sebelum mulai live ya kan, si Sota di sini malah bergairah anjir gara-gara duduk di samping si Isuzu, dan malah di sini si Isuzu juga pakaiannya tuh rada terbuka itu cuy. Yang apa ya kan, gara-gara pandangan dari si Shota kepada si Isuzu ini itu malah ngebikin si Isuzu jadi bilang anjir kalau si Oni-chan itu mesum banget sama dia. Dan lagi-lagi pada saat lagi brokon-brokonnya kan, si Wine di sini baru sadar anjir kalau ya live streamnya itu udah mulai dari tadi gitu cuy. Aduh, parah banget anjir, lupanya ini sih. Ya dia aneh deh ya kan, si Isuzu tuh sontak langsung balik ke mode VTuber ya cuy. Meskipun ya anehnya kata gue di sini, saat si Shota itu kayak lagi bingung ya kan gimana caranya bilang kepada netizennya si Isuzu, dirinya itu kayak malah langsung ngelakuin dogesa anjir. Padahal di sana kagak bisa kelihatan kan kalau selalu tuh ngelakuin dogesa ya kan. Bahkan si Isuzu aja sampai kaget gitu cuy. Kagak tahu dah anjir, suka-suka si Shota ya kan, kalau semua dia pengen dogesa ya kan, gara-gara berbuat salah ya kan kepada viewernya si Isuzu. Ya itu suka-suka dia sih, cuman kata gue lawak sih. Ya mungkin sekian dulu kan buat cerita kali ini. Ini rada panjang sih makanya ini gue rangkum kayak sih sekitar 3-4 chapteran. Dan ya mungkin sekian dulu. By the way buat kalian yang pengen lanjut di part ketiga ya kan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dan gue di sini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.